Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Di kitab saya nomor hadis 435 masih melanjutkan tentang fikih sholat berjamaah. Hadisnya yang pertama kita bahas ini dari Amr bin Salamah. Ia berkata, ayahku yaitu Salamah berkata, "Ji'tukum min 'indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan." Saya sudah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa berita yang benar dan betul, tidak main-main. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaratis shalah," apabila datang waktu sholat, falyu'adzin ahadukum, hendaklah azan salah seorang di antara kalian, waliyummakum, dan hendaklah mengimami kalian, aktsarukum Qur'anan, yang paling banyak di antara kalian Al-Qur'annya. Al-Qur'an di zaman Nabi SAW adalah hafalannya. Karena mayoritas sahabat tidak membaca teks dan masih cukup langka dituliskan. Para sahabat mayoritas membaca Quran itu lewat hafalan. Jadi ngaji Quran itu lewat hafalan, dihafal dulu. Sama persis dengan budaya lagu di kita. Aya nu ngapalkeun lagu kieu peureumbeun tah moal aya. Nu ngapalkeun lagu setel we. Setel, nikmati, hayati, apal. Kanu lagu babarinya, kanu Quran hese. Tah eta. Jadi yang paling banyak Al-Qur'annya itu, yang paling banyak membaca Al-Qur'an, maksudnya kemampuan hafalan Al-Qur'annya. Ini hadis ini ada juga ya dulu di di bab adzan. Ini berlaku ke rombongan yang akan safar. Jadi meskipun sedang safar, di perjalanan, di padang pasir, di jalan, adzan, kemudian sholat berjamaah. Kalau sekarang enak lah, ada rest area ya, ada masjid. Indonesia itu negara Islam ya. Bahkan lebih islami dibanding Saudi Arabia dalam hal babari neangan masjid ya. Di Makkah ke Madinah dengan masjid ini saja bocayan. Kalau di kita mudah, hampir tiap kilometer ada masjid. Nah ini di Makkah Madinah mah kalau bukan waktu sholat dikunci. Limadza lam tuftahil bab? Lam yakni su'ahin sholat. Kudu waktu sholat tuh aja. Jadi kalau kita mau jamaah qashar karena di perjalanan, di masjid, di teras ya. Di kornes tuh sampai saya nggak jadi sholat di sana karena dikunci. Jadi lebih Islam di Indonesia dalam bab eta mah. Di Jeddah, di masjid yang lain begitu, di masjid Kiso juga begitu. Tuh apa fotoan unggul. Terjadi sholat namanya. Jadi ini berlaku dalam safar. Qala, lalu kata Amr bin Salamah, fanadhuru, maka mereka melihat-lihat siapa cina yang paling banyak hafalan Qur'annya.
falam yakun ahadun aktsaru minni Qur'anan. Ternyata tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan Qur'annya daripada aku. Faqaddamuni, maka mereka menyuruhku untuk maju. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin, padahal saya saat itu umur saya sekitar 6-7 tahun. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Ini jadi dalil anak kecil boleh jadi imam meskipun anak kecil itu belum baligh, asal paling banyak hafalan Qur'annya. Amr bin Salamah dan Salamah di sini tinggalnya di rest area di luar kota Madinah. Jadi semua pelancong yang datang ke Madinah atau pulang dari Madinah pasti singgah di kampung itu. Setiap yang pulang dari Madinah singgah di kampung itu, yang diobrolkannya pasti Al-Quran. Dan Amr bin Salamah sebagai anak kecil yang saat itu belum masuk Islam, bapaknya juga belum masuk Islam, kampung itu juga belum masuk Islam. Cuma banyak orang-orang pulang dari Madinah teh baca Quran, ngobrolkeun Quran. Amr bin Salamah ini sering menyimak. Makanya ketika bapaknya Salamah yang pemimpin kaum itu masuk Islam, kan di Arab sama dengan di kita yang suku-suku ya, kepala sukunya masuk Islam, sehingga geblek masuk Islam kayak di Papua ya. Di Timor Leste asal kepala sukunya benar masuk Islam, nanti ke bawahnya juga masuk Islam. Salamah masuk Islam, semuanya masuk Islam, kan mu'alaf. Kata Nabi, cenah yang harus banyak bacaan Qur'annya siapa ya? Ternyata anaknya yang 7 tahun. Dari mana? Karena dia sering mendengar Al-Quran dari orang-orang yang pulang dari Madinah ya. Mungkin ada yang seperti ini, mungkin. Santri kami di Kutab At-Taubah, ada videonya di YouTube. Sejak masuk, gurunya laporan, Ustadz, saya tanya, hafalan nih juz amma lancar. Hafalnya sudah berapa juz? 5 juz, polos aja gitu. Ditesnya dia acak juz 2 genap, juz 27. Hafal Ustaz. Waduh, maluhan guru tuh cerita. Tapi saya bilang nanti aja tunggu bulan Ramadan tasmik ya, 1 hari 1 juz. Kemarin dia tasmik 5 hari berturut-turut ya. Dari ya pokoknya Senin sampai dari Jumat sampai Selasa. Ada videonya. Yang juz 27 saya hadir. Kebetulan kosong hadir. Teu gemper lempeng we gitu. Nah pas beres 5 juz ya, juz 26 sampai juz 30 saya panggil orang tuanya ke kantor. Saya beritahukan, dah ini anak ini beasiswa sampai beres. Mun hampalana nambah tuluy di ke pasantren Sanawiyah Malung di KBRS beasiswa juga sok teh asal beres 30 juz. Lalu saya tanya ayah ibunya, lain santri eta sirik nanti Ustad mau komo lain ya. Cenah abdi menjemput bojo pendak di Rohto, jadi kerja di pabrik Rohto, jurusan kimia memang dulunya ya, kimia bisa pinter. Ya kumaha cita bisa apal gitu. Jadi cenah sering nyetel murotal, meneran we bagus ini pendengarannya. Jadi setel murotal, udah setel murotal, nanti malamnya merojah sama ibunya sama ayahnya. Iya, cetek ngalewihan budak ustad. Budak ustad mah boro-boro murotal, mabar we. Nyawa HP teh budak leutik keneh ge nyapalan teh main game we. Nah, jadi mungkin ya ada, padahal baru 6 tahun ya. 7 tahunnya mau 7 tahun kan kelas 1 ya. Dan saya kalau ditanya, Ustaz can di Kota Batoba targetnya berapa juz kalau lulus? 5 juz, karena kan 5 tahun, 1 tahun 1 juz. Ya
kakara hiji eta ge lain menang kutab menang indung bapana. Ya harus jujur kan, masa gitu nih anak 5 juz kelas 1 kutab bohong, loba nu kitu sakola nu ngabohong teh ya. Kayak kemarin, wah ini bangga pesantren santrinya menang medali SEA Games ya. Padahal tadi diajar ku pesantren, sok ngabohong wae aja. Menang medali pencak silat ya, menang naon teh gitu. Ini alumni dengan bangga. Padahal teu diajar olahraga ku pesantren. Tong sok ngabohong na jero hate gitu. Jadi itu juga sangat mungkin terjadi. Dan cenah kan belum balik, nggak apa-apa. Ini dalilnya jelas. Asal yang paling banyak hafal Quran, dia yang paling berhak jadi imam. Itulah mengapa saya dari kelas 2 sanawiyah sudah jadi imam. Ya, meskipun ada bapak saya, ada Ustadz Ajat dulu ya, jadi imam. Ya. Kenapa? Karena kebetulan dari sejak kecil paling banyak hafalan Qurannya. Pindah masjid sekarang gak taubah begitu, nggak bisa nyalain abdi hoyong-hoyong deui karena memang tuntutan syariat. Dan kalau saya berhalangan, saya umumkan imam gantinya anu. Yang pertama anak saya yang pertama, yang kedua keponakan saya, yang ketiga anak tetangga, yang keempat anak tetangga. Semuanya kelas 3 sanawiyah, kelas 2 sanawiyah. Cicing Ustaz mubalik mah tong hayang imamana apalan butut. Jadi karena anak-anak yang paling bagus hafalannya, bahkan bacaannya semuanya lebih bagus dari saya. Barisaan budak mengulik ya, ada urang mah pas-pasan. Jadi mereka yang jadi imam. Tapi kadang dapat laporan, Ustaz seneng ngaharajakeun ka masjid nanti. Teu di kopiah, teu di sarung. Nah, ngarah teu jadi imam cenanya. Jadi harus ini sering jadi masalah kan ya. Siapa yang berhak jadi imam? Yang berhak jadi imam itu yang paling bagus bacaan Quran. Dan saya pernah ditanya di satu masjid di Kopo, Ustaz, maaf, di sini yang paling bagus bacaan Quran dan paling banyak hafalannya adalah muadzin. Saya jawab tegas, berarti muadzin yang harus jadi imam. Ketua DKM jadi muadzin. Tapi kemarin saya telat karena macet kan hari Rabu, hujan badak gitu, telat. Yang jadi imamnya betul muadzin. Jadi nurut, alhamdulillah. Kemuliaan status jadi imam itu bagi yang paling banyak hafalan Qurannya. Jadi bukan pilihan untuk semua orang. Makanya ketika guru saya Santang Mukhtar rahimahullah datang ke satu masjid, lihat ada jadwal imam. Nah, naonan yuk bid'ah cenah gitu. Nah, Ustaz bid'ah. Imam malin bagi-bagi beraku cenah ayeuna ketua RT gantian saminggu sewang gitu. Ketua RT gantian sapoe 5 kali. Teu bisa, sawen paling layak dia tetapkan gitu. Namanya kan istilahnya imam rawatib. Rawatib itu yang tetap. Tina rotibah. Rotibah kan artinya tetap, gaji pokok rotibah, gaji tetap. Jadi ini jadi dalil sekali lagi hak bagi siapa yang paling banyak hafalan Quran. Alhamdulillah ya kalau di sini sudah ada ya ditunjuk siapa yang paling banyak hafalan Quran. Dikuatkan oleh hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah ta'ala. Hendaklah yang mengimami satu kaum yang paling iqra terhadap kitab Allah Ta'ala, paling banyak bacaannya, paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya, paling faham isinya. Ini kita sering jadi perdebatan, saya cenah akrohum teh apa? Apakah lebih paham tafsirnya? Apakah lebih banyak hafalannya? Apakah lebih bagus tajwidnya? Zaman Nabi mah nggak ada dikotomi tiluanana. Hari ayeuna mah dikotomi, ustaz pinter ceramahna,
tafsirna ngajina ti tararajo, nu pinter ngajina hafalanna hese maju. Ya, di saya juga ada pang alus mah sorangan. Geus dicarekan meneng. Maneh teh teh syukur nikmat. Ngapalkeun terus we juz 30 teu maju-maju. Maju ka juz 28 teu beres-beres. Kupur nikmat boga sora alus. Dan memang belum mampu ya. Tapi minimal mau belajar. Kalau zaman Nabi satu paket. Kalau orang paling banyak hafalan Qur'annya, paling bagus bacaannya dan pinter paham karena Al-Qur'an. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau mereka dalam hal bacaan sama setara, fa'alamuhum bisunnah, yang paling paham sunnah. Sunnah kalau sekarang paling paham fikih, kan fikih dari sunnah, paling paham hadis ya. Kan ada kan ulama. Jadi zaman Nabi juga ada ulama ahli Quran, ada juga yang plus ulama Quran dan hadis. Nggak mungkin ada ulama paham hadis nggak paham Quran, nggak mungkin. Kurikulumnya harus dari Quran dulu, dari Quran baru ke hadis. Nah di kita mah lagi-lagi dikotomis. Aya ulama hadis maca Qur'ana gitu. Kalau ulama Quran tidak ulama hadis mah nggak apa-apa, zaman Nabi juga banyak buktinya di sini. Ya, kalau Qur'annya sama, karena memang standarnya Qur'an, baru lihat yang paling paham sunnah, fikih gitu. Fa in kanu fi sunnati sawaan, kalau dalam kemampuan sunnahnya setara, fa aqdamuhum hijrah, maka yang paling dahulu hijrahnya. Fa in kanu fil hijrati sawaan, fa aqdamuhum silman, kalau dalam masalah hijrahnya sama, yang paling dahulu masuk Islam. Kalau sekarang ukurannya paling dahulu jadi ahli masjid, saha nu panggalana ka masjid ya. Kemudian dalam riwayatin wa fi riwayatin sinnan, baru yang kelima yang paling dahulu usianya, yang paling tua. Yang paling tua itu pertimbangan terakhir. Kalau ustadz-ustadz ini semua standarnya, semua senioritasnya, tapi ada yang paling tua. Nah beliau yang ditunjuk untuk jadi imam. Wala ya'ummanna ar-rajulur rajula fi sultani, janganlah seseorang mengimami seseorang dalam kekuasaannya. Kekuasaan apa? Kekuasaan imam. Wala yaqud fi baiti ala takrimatihi, dan jangan duduk di rumahnya di tempat yang mulianya. Kan ada ya di Arab itu tradisi, kalau di ruang tamu ada kursi khusus buat yang punya rumah. Nggak boleh duduk di sana. Mau di kantor mah teu meunang ngadiukan kursi direktur. Mudiraam awas teu sopan. Illa biidni, kecuali dengan seizinnya. Saya pun ketika awal kesini nggak berani ngimaman, kecuali setelah Pak Ketua DKM nggak usah. Nah, diizinan berarti. Kenapa? Karena di sini ada imamnya. Jadi nggak boleh. Dan di masjid yang semalam setiap Jumat maghrib saya kajian, masjidnya Ustadz Ajat, ya. Saya nggak pernah mengimam kecuali 2 imam yang tetapnya tidak ada. Semalam nggak ada dua-duanya, Ustadz Rohman, Ustadz Anas berhalangan hadir, maka saya yang maju. Ya. Jadi selama ada Ustadz Rohman, ada Ustadz Anas, imam setempat, meskipun mohon maaf, misalkan hafalan Qur'annya lebih banyak saya nggak mau. Jadi mempersilahkan kepada imam setempat. Nabi SAW pun demikian. Beliau tidak datang ke satu kaum lalu kemudian jadi imam pada Nabi, kecuali minta izin dulu. Dan pasti imam setempatnya ngijinan, itu sopan kan Nabi itu ngijinan. Guru saya almarhum Ustadz Sodikin di Pajagalan gak pernah mau jadi imam. Tuh lama saya 3 tahun ya. 3 tahun gitu, 6 tahun sampai saya beres mualim. Udah itu baru beliau udur ya. 4-5 tahun. Saya bertanya, kunaon Ustadz Sodikin? Tara
karsa. Nah jangan ngahada Ustaz. Silakan yang lain. Nah di satu kesempatan beliau bahasa di sini. Setiap masjid itu harus ada sultannya, imamnya. Kenapa saya nggak mau di sini? Karena di sini nggak jelas siapa sultannya. Jadi itu beliau punya ijtihad ingin mengajarkan harus jelas dulu sultan. Nah ketika jelas siapa sultannya, sultan di masjidnya, beliau hanya baru bisa mengimami kalau dipersilakan oleh sultan itu. Saya pernah ke masjid beliau ya di Jalan Logam ketika beliau masih sehat, sering kajian kitab. Pernah di satu maghrib putrinya yang bungsu datang. Cenah ieu kunci sahur apa aang imaman. Nah gitu. Jadi itu izin. Maka meskipun saya itu kelas 1 mu'alimin dan bukan orang lama, orang baru, wah dia ketua DKM, ada ketua DKM, saya maju. Oh iya di Widian Ustaz mengajar gitu. Sampai seperti itu mekanisme atau adab imam di masjid. Ya, harus ada sultannya. Kemudian dijadikan pertimbangan juga dari Ibnu Majah hadis Jabir radhiyallahu an, wala ta'ummanna imra'atun rajulan wala a'rabiyyun muhajiran wala fajirun mu'minan. Meskipun sanadnya lemah tapi dijadikan rujukan fikih karena pertimbangan hadis yang sebelumnya. Jangan seorang perempuan mengimami laki-laki, orang Arab gunung mengimami muhajirin, karena muhajirin yang paling dahulu hijrah, yang paling dahulu masuk Islam. Orang Arab gunung itu yang menyusul. Orang Arab gunung itu ku bapak-bapak sudah disebut dasar si Arab cenah gitunya. Yang kurang adab, ini tara ngaji gitu. Dasar si Arab. Wala fajirun mu'minan, dan orang fajir enggak boleh mengimami orang beriman, ya. Saha misalkan wali kota, bupati, koruptor, ya. Itu nggak boleh menjadi imam di masjid, kecuali kalau wali kota bupatinya solehnya juga Ustadz Ahmad Heriawan pasti jadi imam. Ahmad Syekhu dulu di Bekasi pasti jadi imam. Kumalah hafid kan. Di kalau orang fajir mengimami yang mukmin nggak boleh. Karena tadi kan ketat, yang paling Qur'annya, paling sunnahnya, ini berarti yang paling bagus imannya. Berikutnya terkait fikih seputar makmum. Anas radhiyallahu an menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Russu sufufakum, rapatkanlah saf kalian." Russu itu dari rosos. Rosos itu kalau tidak timah semen. Ka'annahum bunyanum marsus. Saffan gitu kan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Bunyanum marsus itu bangunan yang kokoh, yang rapat. Kan mustahil teu rapat teu di semennya moal kokoh. Tuh yang kokoh itu pakai semen. Atau rosos itu timah. Ada di hadis, siapa man tasamma'a biqaumin wa hum lahu karihun yujaru ala udhunihi rosos. Yang mendengar-dengar pembicaraan orang lain dan mereka tidak ridho didengar-dengar, itu akan dikucurkan timah, cairan timah ke dalam telinganya. Ya, naon nu kieu teh ngaranna teh? Ya. No hayang serba nyao, kepo. Itu nggak boleh. Hayang we apal gitu. Padahal itu nggak boleh. Paparazi kalau di wartawan itu nggak boleh paparazi. Wartawan infotainment itu nanti dikucuri cairan timah. Itu rosos. Maka kata para ulama, rosos di sini berarti rapat. Siga bangunan we rapat, mulai nu teu rapat. Dan dikuatkan nanti oleh Anas sendiri. Wa kan ahadun minna yalziku qadamahu ala bi qadami akhihi wa mankibahu bi mankibi akhihi.
Jadi rapatnya itu kaki nempel ke kaki. Yalzigu itu menempelkan ke kaki sebelahnya dan bahunya juga ke bahu sebelahnya. Ya. Ada yang memfatwakan makruh cenah rapat teh. Nah, karena mengganggu kehusuan. Tambah lebay. Masa dalil ditimbang pakai perasaan, baper bisa, nggak boleh. Tama jika sujud, ente sujud cenah mengganggu kehusuan, tidak nyaman, eta mah baper we lebay. Ya, padahal Nabi saja sujud nyaman, kenapa kemudian sujud tidak nyaman? Dok iftiros misalkan begini kan, cenah tidak nyaman, jadi tidak tumanina, tidak khusyuk, lebay we eta mah baper. Ya. Harusnya menilai sunnah itu jangan pakai perasaan. Perasaan yang harus ikut dalil, bukan dalil menyesuaikan dengan perasaan. Tapi memang tidak sampai jadi syarat sah berjamaah. Karena Nabi tidak memerintahkan langsung dan tidak melarang sebaliknya. Enggak pernah Nabi itu rapat. Nggak boleh tidak rapat, harus pantel. Enggak, Nabi pernah mengatakan begitu. Atau Nabi tidak pernah melarang sebaliknya, tuh jangan renggang. Kalau nggak renggang nanti tidak sah, nggak pernah. Ini memang ketika Nabi memerintahkan rusuh, sahabat langsung begitu. Nabi menyaksikan, Nabi meridoi. Kalau Nabi meridoi takrir, ini berarti menyetujui amal sahabat. Nabi tahu takrir, dan takrir itu statusnya mustahab. Mustahab itu dianjurkan. Jadi bapak-bapak bilih aya nu gigireun hayang antel wae, ya. Tong dijejek. Aya zaman wengi mah urang geus ngajauhan antel deui. Ngajauhan rakatul can dijejek wae cenah. Aya ku telangas. Enggak boleh, ya, saling menghargai. Bapak juga yang hayang rapat wae anu gigireunna alimah tos bisa pasea ucing-ucingan antel ngajauhan siga ucing-ucingan wae salat. Ya sudah, hargai saja pendapat mereka yang baper, ya. Cerita naon antel teh teu pararuguh teh karena tidak dibiasakan. Jadi udah saja daripada kemudian sholat ucing-ucingan sarwana gitu. Wa qaribu bainaha, dan dekatkan di antara saf. Ini cukup ya, seukuran sujud, jangan terlalu renggang. Termasuk juga jarak imam ke makmum. Kalau ada imam depan, saya sering tarik ke belakang dekat dengan makmum. Wa hadu bil a'naq, dan luruskan bahu. Ya. Saya dulu pernah sholat di Masjid At-Taubah yang dulu sebelum saya jadi imam, jadi jamaah di sana. Jadi sholatnya itu kan Pak, masjidnya tidak menghadap kiblat, safnya tetap begini. Cuma masing-masing makmum melihat ke sebelah kanan menghadapnya. Dikit apa dah? Gitu. Dulu belum tahu dalil ini, ketika tahu dalil ini saya bilang, wayahna tarik garis lurus dari kiri ke kanan nyerong. Kenapa? Karena bahu harus lurus. Kalau begini posisinya kan telurus bahuna, ya, jadi pasaling singan gitu. Ya. Nah, boleh harus lurus. Cenah ustad nyaepkeun sap bae da moal loba. Jumatan kalau urkeun, jadi tarik garis lurus meskipun nyerong pisan. Itu juga masjid yang At-Taubah sekarang kan gitu, nyerong. Ada yang mau jual sebelah kanannya, kata istri siapa cenah itu jual sebelah ulah sapna kitu pisan gitu. Nya itu tungtung itu katungtung ieu sajajar. Sap kayak gitu dari ujung depan sampai ujung belakang, ngaganggu gitu. Kalau mau ya ke depan atau ke belakang. Itu maksud hadu bil anak. Jadi anak itu bisa bahu, bisa leher, punuk. Ya, punuk makanya bagian belakang. Ini anak, ini harus sejajar, nggak boleh bersilangan. Kemudian berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baiknya saf lelaki yang paling depan, wa syarruha akhiruha, yang paling jelek yang paling belakang. Nah, tadi bapak-bapak yang paling belakang itu yang paling jelek itu. Bukan kata saya, kata Nabi. Sok yang buat tukang-tukang wah ya, sudah aneh. Nggak boleh. Saf terdepan paheula-heula pas tabiqul khairat berlaku. Wa khairu sufufin nisa akhiruha, sebaik-baiknya saf perempuan yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, yang paling jelek yang paling depan. Nah, makanya ini yang diperhatikan di Salman ITB. Di Salman ITB itu pintu belakang perempuan ditutup. Jadi maksudnya dari samping kan. Perempuan yang datang itu langsung ke saf paling belakang. Itu begitu. Jadi dahulukan saf belakang. Bukan saf depan. Kalau laki-laki dahulukan saf depan. Ini jadi dalil posisi saf laki dan perempuan itu depan dan belakang. Khusus untuk Masjidil Haram beda lagi, di kapling-kapling. Tapi yang jelas tidak ada posisi saf perempuan yang paling depan. Ya, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi posisi saf perempuan pasti di belakang. Cuma paling depan perempuan itu sama dengan bagian tengah laki-laki gitu. Jadi ada area yang laki-laki dan perempuan sejajar. Itu mah memang nggak bisa disemuakan begitu. Perempuan soal di luar semua nggak bisa. Jadi tetap bagian perempuan di belakang, meskipun di beberapa area ada yang bersebelahan. Makanya pakai pagar-pagar plastikan. Kemudian berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah." Saya pernah sholat bersama Nabi, sholat malam. Faqumtu an yasari, saya berdiri sebelah kiri. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si, Rasul memegang kepalaku, min waroi, ya, ke belakang. Fa ja'alani an yamini, kemudian menempatkanku di sebelah kanan. Sesudah itu Ibnu Abbas mundur sedikit. Gitu. Ini kejadiannya pas sholat malam itu. Ibnu Abbas yang masih usianya maksimal Rasulullah meninggal itu Ibnu Abbas 13 tahun. Beliau tanya ke istri Nabi Maimunah, bibinya, "Bi, Nabi kapan jadwal bermalam di sini? Hari anu mau apa aja? Pengen tahu sholat malam Nabi." Tuh bayangkan budak 13 tahun, nah yang sholat tahajud juga Nabi nya di masjid ieu mah hayang sajus we ge mun hese. Geus karolot geus tereh maraot padahal ieu mah anak kecil 13 tahun ingin sholat malam siga Nabi. Lalu bangunnya paling awal, nyiapkan air wudu buat Nabi. Lalu Nabi sholat sugante mau ikut, ternyata ikut sebelah kiri. Ku Nabi geserkan ke sebelah kanan, lalu dia mundur. Tamat sampai beres. Saha yang tidak terenyuh, orang tua mana yang tidak terenyuh melihat anak kecil 13 tahun sholat parat. Pun anak parat ya, di kelas 1 ngan paratnya gitu kayak mudah ruku kakaran orang tung ruku. Rakaat kedua dayuk gitu. Enggak ini. Kadang rakaat katilu kaopat sareh heula gitu. Kayak witir dihudangkeun salat gitu. Kalau tarawih yang 1 juz itu. Ini mah enggak, banget. Tangkep kan ku Nabi didoakan. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam agama dan ajarilah tafsir kepada dia. Makanya Ibnu Abbas jadi ulama tafsir yang paling hebat di masanya. Ini jadi dalil posisi imam berdua itu, imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Nah, nanti Nabi negor ke Ibnu Abbas, "Kenapa kamu mundur? Kan sudah saya simpan di sebelah kanan." Jawaban Ibnu Abbas, "Tidak pantas bagi saya sejajar dengan Rasul." Makanya fikihnya boleh sejajar persis, boleh juga mundur sedikit. Sejajar persis karena Nabi begitu. Ibnu Abbas mundur sedikit, ku Nabi itu dicarek, mana nyawana Nabi dek itu.
Nabi mempersilahkan. Kalau merasa kita asa teu pantes, saya misalkan pernah berjamaah dengan guru saya asa teu sopan gitu, mundur dikit. Tah ieu mah baperna teu nanaon ieu mah. Aya dalilna. Ya mundur dikit boleh, sejajar boleh. Terakhir bab posisi makmum dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu ana wa yatimun khalfahu. Saya dan anak yatim lainnya berdiri di belakang Nabi. Wa Ummu Sulaim khalfana, dan Ummu Sulaim di belakang kami. Jadi posisinya imam, anak kecil laki-laki, lalu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu di belakang laki-laki. Meskipun itu laki-lakinya hanya sekedar anak kecil. Meskipun anak kecil disapkan seperti orang dewasa. Ini posisi berjamaah imam dan makmum. Berikutnya ini sudah babak baru lagi tentang ruku. Sepanjang mendapatkan ruku, sholat berjamaah itu sah dihitung 1 rakaat. Nanti saja kita bahas bulan yang akan datang. Mangga bila ya pertarosan nyangakeun. Saya banyak terjelas. Punten banyak tadi sanes nyinggungnya, mugi-mugi deh emutan lah ke bapak-bapak. Jadi kita jangan mau selalu di belakang, harus di depan tuh paling besar pahala. Pahala bisa pasak-sedek. Kemudian yang kedua tadi, ini semangat kita sholat malam harus besar. Zaman Nabi, Ibnu Abbas yang masih kecil saja semangat untuk sholat malam seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, Ibnu Abbas yang mundur sedikit itu gimana? Di sini hadis ini kelanjutannya di website saya ada. Posisi imam makmum 2 orang, dicek aja posisi imam atau posisi makmum, ketik saja di search. Hadis ini kelanjutannya begitu, muttafaqun alaih kan? Ini belum selesai semua. Ya ini kan Bulughul Maram ringkasan buat hafalan, bari teu apal kan? Buat hafalan. Jadi yang petikan-petikan hadis terkait yang pentingnya saja, fikihnya saja. Ada lagi? Mangga. Yang masuk kan kadang-kadang tinggal 2 orang, dia berdiri lagi, terus ada beberapa orang yang dia mengikuti yang paling awal. Gimana tuh? Kalau kita merujuk hadis fikih, itu berjamaah bagi makmum yang masbuk itu nggak ada. Itu hanya ijtihad, ya ijtihad. Jadi boleh diamalkan, boleh tidak. Tapi kalau saya sering sebaiknya tidak. Kenapa sebaiknya tidak? Khawatir bid'ah. Khawatir bid'ah. Tapi kalau yang ada, ya guru-guru saya juga begitu. Jadi berjamaah. Saya tanya dalilnya apa? Dalilnya sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Nah jero hati tapi ya. Eta mah dalil jang sholat berjamaah di awal waktu paula heula lain pa akhir-akhir dimasbukeun gitu. Tungtungna teh jadi ari masbuk kudu berjamaah di awal waktu pare-hare gitu. Kan aneh ini logikanya. Ari masbuk kudu berjamaah ari di awal waktu henteu kudu gitu. Ini kan menurut saya kurang pas. Itu mah dalil itu mah berjamaah di awal waktu. Kenapa saya menganjurkan sebaiknya tidak? Ya karena tidak menemukan. Dan banyak juga ulama-ulama yang melarang, ya. Di salah satu masjid ketika ada syekh dari Sudan masbuk berjamaah langsung disusulan. Mah teh hadi bidah cenah. Carekan bidah cenah naonan eta. Udah aja masing-masing gitu. Tapi kalaupun ada, kembali ke yang sering saya jelaskan, fikih itu
ijtihad itu harus tinggi toleransinya. Jadi mun urang berdiri nu lain tuh jam lalu nur teu kudu kieuan bubar-bubar nggak usah terus saya sholat urang ya. Jadi jangan jadi pasealah pikir, saling menghargai saja. Mangga baca ini di luar konteks sholat tarawih yang 11 rakaat itu kan ada 4-4-3 ya. Ada 2-2 5 kali dan 1. Nah yang kalau 4-4-3 itu 3-nya itu witir atau bagaimana? Terus yang 2-2-2 yang 5 kali itu ya satunya witir atau bagaimana? Iya Pak Haji. Jadi yang 4-4-3 yang 3-nya itu pasti witir. Yang 2-2-2-2 1 yang satunya itu witir. Karena witir itu boleh 1, boleh 3, boleh 5. Ada hadisnya sudah kita bahas dulu di bab sholat malam. Nanti bisa ditunjukkan yang oleh staf DKM hadis nomor berapa. Ya. Kalau misalkan ada beberapa orang masuk masjid kemudian mereka mendapati sholat jamaah itu sudah di rakaat akhir, mungkin imamnya sedang tahiyat. Mana yang lebih utama, mengikuti sholat yang itu atau bikin jamaah baru menunggu sebentar dulu? Mengikuti karena berjamaah lebih banyak lebih baik. Berjamaah lebih banyak lebih baik. Dan berjamaah itu salam terakhir pun dihitung berjamaah. Kaburu salam naunggul itu lebar Pak ya, lebar. Jadi ikut. Nah nanti cina gimana nih kalau 5 orang masbuk, apakah berjamaah atau tidak? Kalau saya kembali ke awal sebaiknya tidak ya, karena mengangkat imam baru dari yang masbuk itu ini mukhtalaf, diperselisihkan. Kalau diperselisihkan sebaiknya tidak. Kan 5 teh cina berjamaah dewe ngarah abdol kan udah tadi pahala berjamaahnya ku salam terakhir oke sudah dapat, bahkan bareng dengan jamaah yang banyak. Terlebih ya ada 2 imam, ketika imam yang pertamanya masih ada itu cukup repot ya secara fikih. Jadi diarah-aradu bacaan ya. Kan kalau yang masuk kan suka ada yang misalnya imamnya itu atau jamaah itu sedang sujud gitu ya, atau sedang duduk di antara 2 sujud, masuk ke belakang itu yang afdol itu langsung datang langsung sujud atau nunggu dulu jamaah berdiri? Langsung sujud. Itu mah ada perintahnya nanti ya. Nanti ada hadisnya kata Nabi, kalau kita datang ke satu sholat berjamaah, ikuti imam dalam kondisi apapun. Tapi takbiratul ihram mulai. Allahu Akbar baru sujud. Karena sholat harus diawali dengan takbir. Jadi jangan kita lebar tuh berkurang pahalanya. Kan tadi semakin lama banyak berjamaahnya, volume berjamaahnya lebih besar pahalanya. Sayang, jangan ditunggu, langsung saja. Mangga. Saya datang sebelum sholat isya 2 menit, tapi saya belum sholat maghrib. Sholat maghrib dulu. Wawartos we ka ketua DKM, naon cenah ieu adzan isya. Sholat miheulaan bisi gitu. Atau konfirmasi kepada yang dekat, izin saya mau sholat maghrib dulu. Itu pernah saya alami Pak, ketika pulang dari Padalarang, naik bus jam 5, biasanya 5:30 sampai. Bus nate Hiba Utama, mogok di jalan tol, hujan badak, jabi-jabi keur saung. Turun di Pasir Koja itu 15 menit menuju isya, dah lapar keur saum can takjil. Ka warteg we heula. Udah ke warteg langsung ke masjid. Tuh kurang lebih 3 menit sebelum adzan isya. Saya sholat, cuma memang saya nggak konfirmasi. Ya ketika adzan tuh saya masih mengeraskan suara maghrib. Beres adzan, saya baru selesai. Cek jamaah teh, Ustaz tadi sholat naon?
sholat maghrib kunaon saya jelaskan. Jadi nggak boleh sholat isya dulu, urutan sholat nggak boleh diubah. Atau saya dulu pernah kalau pulang dari Garut jam 4 ya atau jam 10 datang rata-rata yang sore ya pulang jam 4 datang ke Dangder di Al-Maksumah itu pas isya saya belum maghrib berjamaah ikut, tapi pas rakaat ketiga saya salam. Pernah imamnya nanya, meren aneh gitunya, kelihatan dari ujung matanya mungkin. Saya ikut lagi. Pak kenapa cina? Saya belum sholat maghrib, jadi sholat maghrib dulu. Oh itu aja boleh. Oh cina. Paham juga. Jadi kalau kita belum sholat maghrib dulu meskipun imam sholat isya. Jadi kita salamnya pas rakaat 3 kita salam isya. Lalu ikut gabung lagi berjamaah. Cukup Pak ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.